Kalau tadi kita ngomongin stakeholder, kira-kira kapan kita bisa kayak begitu? Ya kalau kita lihat sekarang dari Ini kan kira-kira kan mungkin banyak orang yang udah ngomong seperti ini di 2000 awal. Iya. Gitu. Nah ini udah 10 tahun nih. Betul. Apakah udah lebih baik kalau sekarang? lihat, kalau gue lihat sekarang dari filmmakersnya sendiri sudah mulai mencoba untuk membuat sebuah gerakan gitu ya. Kalau sekarang itu ada yang namanya IFDC, Indonesian Film Directors Club. Itu director sekarang membuat sebuah quote unquote seperti asosiasi untuk bisa do something lah, bikin movement untuk bisa memetakan masalahnya seperti apa dan mencari problem solvingnya seperti apa. Dari produser juga sekarang sedang digodok, dari editor juga sekarang ada Inavit, Indonesian Film Editors. Dan ini nanti akan masing-masing akan memetakan masalah mereka sebenarnya di mana, dan ini akan mereka bawa ke pihak yang lebih berwenang untuk membuat regulasi, which is pemerintah. Oke. Tahu suka film itu dari kapan, dari umur berapa, dan tolong diceritain. Gue nggak bisa ingat, tapi gue masih ingat film yang waktu kecil gue tonton. Oke. Karena sepanjang yang gue ingat, gue tuh memang suka film. Gue nggak tahu kapan mulainya dan apa yang bikin gue suka. Berarti dari kecil banget ya? Dari kecil banget. Cuman mungkin seperti ini, karena gue dulu kebetulan dilahirkan dan tumbuh berkembang di sebuah daerah di Medan, Sumatera Utara yang mungkin tidak begitu kondusif untuk seorang anak tumbuh dan berkembang gitu. Jadi ketika gue nonton film, gue bisa melihat sebuah dunia yang beda dari dunia gue gitu. Oke. Apakah pelarian? Apakah dunia itu dipenuhi dengan orang-orang yang jago kungfu? Right. Oh, orang jago kungfu ya. Jadi gue kebayang kalau misalnya gue dipalakin sama preman-preman, gue bisa kungfu gitu. Atau tempat-tempat yang nunjukin kota-kota yang bersih, indah apa segala macam. Jadi dari film gue melihat seperti jendela gue nih ke dunia gitu. Dan kebetulan dulu di Medan dekat rumah gue, nggak deket-deket banget tuh ada sebuah bioskop namanya bioskop remaja teater. Sekarang udah diganti sama bank, udah dirubah. Tapi di bioskop remaja itu gue dulu sering nonton film. Kalau misalnya gue punya duit, ngumpulin duit, gue bisa nonton seminggu sekali, ada matinee show jam 9 pagi dulu. Iya, paling murah banget, ya. paling murah, 50 perak atau 75 perak, gue lupa. 50 perak. 60 perak. Iya, atau kalau misalnya berapa nih? 1947. Oke, terus 48. Gue kalau misalnya gue nggak punya duit, hampir setiap hari gue nonton lewat ventilasi karena dulu nggak ada AC ya, jadi ada ventilasinya gitu di bioskop. Dari situ gue suka film sampai akhirnya timbul sebuah keinginan dalam hidup gue, pertama untuk menjadi seorang filmmaker. Karena film-film sudah banyak menginspirasi gue untuk bisa mendapatkan kehidupan lebih baik, B untuk bisa pergi dari tempat tinggal gue dulu. Yang kedua to see the world, untuk travel, karena gue pengen melihat dunia gitu. Dan kebetulan kedua cita-cita ini untuk menginspirasi orang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan traveling, setelah gue jadi filmmaker itu jadi kenyataan gitu. Menemukan passionnya di dunia perfilman merupakan salah satu keberuntungan yang Joko miliki. Lahir dan dibesarkan di tanah Medan dengan segala keterbatasan, ternyata malah membuat Joko tergerak untuk menjadikan nonton film sebagai hobi. Dalam menonton film, Joko seperti menemukan dunia yang lain, yang bisa ia selami sekaligus berfantasi di dalamnya. Kekreativitasan Joko tidak lahir begitu saja. Sineas yang memulai debutnya di film Arisan sebagai scriptwriter ini selalu terbiasa untuk berpikir outside the box, walaupun ia tidak pernah menamatkan pendidikan formal di jurusan perfilman. Film selalu menginspirasi Joko untuk menjadi lebih baik. Film dan hasil karyanya membawanya keluar dari tempat asalnya dan membuat ia dapat menjelajahi seisi dunia. Mungkin yang mau terjun ke dunia ini jadi filmmaker mungkin banyak banget. Ya mungkin banyak banget ya kita punya rakyat banyak gini ya, mungkin yang pengen juga banyak. Tapi yang bisa make it to the top kan ya memang secara fakta pasti dikit. Pernah nggak sih seorang Joko Anwar menimba ilmu secara formal di perfilman? Sebenarnya gini, waktu SMA itu gue mau masuk IKJ. Oke. Mau masuk IKJ, mau bikin film, tapi setelah gue tanya-tanya ke beberapa sumber, ternyata
kuliah di IKJ tidak semurah yang gue bayangkan gitu. Oke. Dan ketika gue tanya ke nyokap gue bilang kayak terlalu mahal buat kita ya. Ya udah, gue memutuskan untuk nggak masuk IKJ, tapi gue nyari gimana kira-kira gue bisa belajar film gitu. Mungkin ada sebuah universitas yang punya klub film mahasiswa dan gue mendapatkan itu di ITB. Jadi gue masuk ITB dan kebetulan gue keterima karena gue pinter memang. Sebelum masuk ITB, waktu ketika mau masuk ke IKJ, terus kemudian orang tua nggak punya bilang bahwa oke, kayaknya kemahalan buat kita. Itu nyempet down nggak? Banyak banget soalnya, let's say yours di rumah yang punya dream, terus kemudian nggak bisa mencapainya karena suatu hal, terus kemudian merasa down, terus ya udah akhirnya makin terpuruk. Kalau gue nggak tahu, mungkin zaman dulu gue tidak bisa merumuskan cara berpikir gue seperti apa. Cuman setelah gue dewasa, gue pikir-pikir kembali, ternyata dari kecil gue sudah menerapkan this thing, which is gue menyebutnya GPS gitu, goal, plan, dan strategi. Jadi gue punya goal, plan, dan strategi. Jadi misalnya gue punya goal menjadi seorang filmmaker, gue bikin plan dong. Plan gue which is salah satunya adalah masuk sekolah film which is IKJ gitu. Selama ini gue bikin GPS gitu memang gue jalan zigzag, tapi gue tahu goal gue apa. Karena kalau misalnya tidak tahu goal kita apa, kita will be easily derailed from our goal. Karena kalau kita lihat banyak sekali. Akhirnya banyak belajar bikin filmnya di mana akhirnya waktu itu? Gue belajar bikin filmnya pertama dari nonton film. Dan salah satu strategi gue adalah bagaimana caranya gue nonton film tapi gue juga bisa belajar film. Akhirnya gue memutuskan untuk jadi seorang kritikus film. Dan gue jadi kritikus film untuk di Jakarta. Ini termasuk dalam yang tadi ya, strategi itu ya? Untuk mencapai ke goalnya. Betul, dan gue jadi kritikus film itu 5 tahun untuk Jakarta Post.